Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pondok Jagung Timur, Ibu Nina Marlina SPD SD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan tercinta, terima kasih banyak saya ucapkan karena sampai dengan siang menjelang sore ini Bapak dan Ibu masih setia untuk menemani kita dalam rangka menjalankan kegiatan rutinitas bulanan kita, yaitu di komunitas belajar. Kali ini kebetulan saya yang akan melakukan berbagi praktik baik kepada teman-teman semuanya. Namun mohon maaf, bukan berarti itu mengajari atau menggurui. Kita sama-sama mungkin karena saya mendapatkan hal baik ini dan patut untuk ditularkan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti kesananya kita akan dapat berkolaborasi, bersinergi bersama-sama tentunya demi anak-anak didik kita dan demi kemajuan sekolah kita ini bersama-sama. Berbagi praktik baik kali ini yang akan saya sampaikan, akan saya diseminasikan ke Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang budaya positif. Jadi tentang pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif saya tentunya di dalam kelas yang saat ini sudah mulai saya praktikkan sedikit demi sedikit. Bapak dan Ibu semuanya, selamat datang para guru hebat. Semuanya guru hebat. Kalau tidak hebat jam 10 udah pulang pasti. Ya, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama yang akan saya sampaikan di sini ini dalam satu modul budaya positif. Di dalamnya ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mohon maaf, itu ada kelebihan S karena ini cuacanya panas kayaknya jadi begini ya. Iya. Oke, masuk ke bab yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dalam paradigma baru ini membawa kita yang mau tidak mau untuk mengikuti sekarang kurikulum yang kita pakai saat ini. Sudah semuanya ke kurikulum merdeka ya. Kita masih sama-sama meraba-raba seperti apa sih ini. Begitupun saya sebenarnya teman-teman semuanya, berdirinya saya di sini bukan berarti saya sudah paling super atau tidak. Paling tidak sedikit mungkin hal yang menjadi pengetahuan saya yang telah saya dapatkan mengenai hal-hal baru untuk kita semuanya, yang sudah pastinya kita semuanya ini dalam melaksanakan pembelajaran berdasar kurikulum merdeka ini, pasti kita akan mengingat kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Biasanya sih iya, kalau ke anak-anak begitu, cuma gerakannya saya lupa Bu. Kalau nyanyiannya ingat. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi 6 dimensi itu yang
kita tanamkan untuk karakter anak-anak didik kita semuanya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi. Jadi tetap di sini prinsipnya dari pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar ya dengan istilah terdiferensiasi atau berdiferensiasi. Di sini ada Bu Pipin, ada Bu Mila yang sudah mungkin sama juga mempelajari tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini bisa nanti di sesi kombel yang lain ya, mungkin bisa ini Bu Pipin atau Bu Mila nanti bisa berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, lebih fokus nanti untuk kita semua. Jadi kalau di sini saya hanya mengilas sekilas saja, karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan prinsip dasar ketika kita akan melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian disiplin positif itu sendiri, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kalau yang namanya disiplin, diatur gitu nggak nyaman. Itu sebelumnya seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul atas kesadaran diri sendiri gitu ya. Kalau motivasi ekstrinsik biasanya masih ada tekanan dari luar atau mungkin dari gurunya, kamu harus disiplin seperti ini, seperti itu. Jadi kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kepinginnya disiplin positif itu nanti yang akan kita laksanakan itu untuk menumbuhkan motivasi si anak untuk berperilaku disiplin itu yang muncul dari dirinya sendiri, tidak karena adanya ancaman, sogokan maupun hukuman. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang di sini kita semuanya pasti mengacu pada anak didik kita. Kita selalu pendidikan ini bertujuan dan berpusat pada anak didik kita. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak didik kita. Jadi ada 5 kebutuhan di sini. Yang pertama itu bertahan hidup. Hal ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Komponen psikologis lainnya adalah merasa aman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Kemudian penguasaan, dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, jadi anak juga kepengen dihargai gitu ya. Ini kebutuhan-kebutuhan yang harus kita pahami dan harus kita penuhi untuk anak-anak didik kita. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin biasanya. Kemudian kebebasan. Dalam hal ini dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri.
Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Biasanya ada nih, pokoknya segala macam tingkah laku dari anak didik kita. Misalnya mereka ada yang suka bikin olah, suka bikin onar, suka jahilin temennya. Itu pasti ada satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Itu kita bisa nanti menganalisa dari sini. Kebutuhan yang terakhir, yang kelima, yaitu kesenangan. Hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Biasanya gitu. Jadi kalau dalam belajar juga anak-anak mungkin kalau dia suka, dia pasti akan serius. Ini karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Makanya nanti larinya ke pembelajaran yang terdiferensiasi tadi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini tadi yang motivasi intrinsik, ekstrinsik itu penjelasannya ada di sini. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Biasanya yang satu itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kadang ada peraturan datang sekolah tepat waktu. Itu sudah jadi peraturan, biasanya kita kenal awalnya peraturan. Nah ini anak pasti akan datang tepat waktu karena dia takut dihukum. Nah itu masuknya ke motivasi ekstrinsik karena tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya, kalau kita di kelas suka ada yang kasih reward atau kasih punishment ketika anak melanggar aturan. Nah itu pun masuknya ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu tidak sadar dengan sendirinya gitu, karena masih ada faktor di luar. Oh dia melakukan hal-hal yang baik, yang disiplin karena kepengen dapat reward tadi, hadiah. Kemudian yang ketiga itu karena menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ini yang merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini kita selaku pendidik dibebankan di pundak kita untuk memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Bagaimana caranya? Pasti ada lah ya nanti kelanjutannya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini identitas gagal. Walaupun di sini disiplin positif ya. Walaupun disiplin, tapi konsepnya konsep gagal. Itu dengan hukuman dan penghargaan tadi, kayak reward dan punishment. Itu sebenarnya masih masuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau hukuman biasanya bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, kadang akhirnya nggak ngaku nih, gitu kan, bohong. Nah, kemudian murid bisa menjadi rendah diri. Itu kalau hukuman. Kalau penghargaan itu pun tidak efektif karena akan merusak hubungan. Ada sifat iri mungkin antara murid satu dengan murid yang lainnya. Oh, yang itu dapat hadiah dari guru, yang lainnya tidak. Itu akan menimbulkan iri tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak-anak kadang kalau sudah iri, males gitu. Mau kreatif juga nanti kalah sama yang satu, gitu kan. Ini kalau pakai sistem penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking.
itu juga sama. Jadi berlomba-lombanya untuk memperoleh penghargaan, tapi tidak karena memang benar-benar sadar dengan sendirinya gitu. Oh, aku harus melakukan ini karena anak itu menghargai dirinya sendiri. Kemudian merampas hak menghargai dirinya di sini. Kalau kita sebagai pendidik menggunakan sistem hukuman dan penghargaan. Ini kebalikannya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini di sini ada konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau tadi sebelumnya itu identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan. Kalau konsep disiplin dengan identitas sukses, ini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek sebenarnya. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, tapi masih seperti itu kalau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya sendiri yang mengontrol diri sendiri. Jadi si anak itu sendiri yang kontrol diri sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi intinya di dalam restitusi ini memecahkan masalah tanpa meninggalkan masalah baru, tapi di sini justru lebih akan memperbaiki kesalahan dengan murid itu menyadari sendiri akan kesalahannya. Nah, di dalam restitusi ini nanti ada beberapa langkah-langkah atau tahapan. Ini biasanya yang sekarang digaungkan di dalam kurikulum Merdeka ini untuk guru, ya, apalagi kita di SD, apalagi guru kelas. Kalau di jenjang SMP atau SMA kan mempunyai guru BK yang memang sudah mungkin punya langkah-langkahnya untuk penyelesaian masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru, gitu ya. Tapi kalau di SD ya guru BK-nya ya kita juga. Konsep disiplin pendekatan restitusi, ini konsepnya. Jadi pendekatan restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pastinya karakter yang lebih baik. Ini dari Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini ada coaching nanti dari guru. Kita menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan yang membawa anak ini ke sana untuk menyadari dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini pasti tadi berbalik, kalau anak biasa melakukan kesalahan itu berbalik, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, di sini cara kita untuk menggalinya di sini dengan menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, ya, untuk mencari kebutuhan dasar apa sih kira-kira yang tidak terpenuhi oleh kita bagi mereka. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu fokus pada karakter. Jadi bukan tindakannya harus begini tidak. Jadi lebih fokus ke karakter. Yang terakhir cirinya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak cari-cari siapa yang salah atau bagaimana. Fokus lebih ke solusi ke depannya supaya terbentuk karakter baik yang lebih kuat. Nah, di sini ada contoh real perbedaan, contoh kasus
Kasusnya siswa yang sering tidak mengerjakan PR nih, biasanya banyak kita temukan nih di anak-anak kita ya. Di sini ada yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam hukuman, ketika siswa tidak mengerjakan PR, guru itu menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini kalau menggunakan konsep hukuman. Kemudian kalau menggunakan konsekuensi, biasanya nih guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR, maksudnya ini saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini masuk ke konsekuensi. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini sedikit lebih ke atas. Kemudian kalau restitusi, guru itu menanyakan keyakinan kelas. Biasanya di kelas-kelas kita kan sebelum mulai pembelajaran pasti kita membuat keyakinan dulu ya. Nah, dengan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kenapa dia nggak mengerjakan PR itu? Disitulah guru menuntun untuk anak ini menyadari apa yang sudah menjadi kesalahannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi anak tidak merasa down, tidak merasa minder gitu kalau kita menggunakan konsep restitusi. Kalau menggunakan konsep konsekuensi masih bagus sih, masih masuk ke identitas apa tadi, berhasilnya, sukses ya. Kira-kira nih teman-teman ada di mana ini? Ya saya menangan ya. Oke ya. Nanti lambat tahun kita mungkin bisa bahas ya ke restitusi. Oke, kita lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini kontrol itu kontrol guru, maksudnya kita sebagai guru, kita itu masuk ke dalam yang mana nih? Jadi ada 5 posisi kontrol. Di sini yang pertama posisi kontrol penghukum. Jadi guru yang suka menghukum. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jika guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol ini, biasanya guru seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal. Kalau di sini mah ya. Guru sering berkata patuhi aturan saya. Itu kalau penghukum. Ya, bukan di sini. Mana tadi? Awas kalau tidak kamu lagi yang membuat kesalahan dan berbagai kata yang membuat ini kata-kata ini akan membuat siswa sakit hati kadang. Mungkin juga mereka dendam sama kita, gitu ya. Oke, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah, pada posisi ini guru sering bersuara lembut. Suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan merendah diri di sini justru. Jadi merasa bersalah karena ngomongnya lembut tapi musuh gitu ya. Nah, gitu. Guru juga bisa berkata, "Bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu." Atau kalau orang tuamu tahu perbuatanmu seperti ini, apa mereka tidak malu? Coba kamu mikir nah. Lalu bagaimana perasaan siswa jika posisi kontrol guru seperti ini? Lalu siswa akan merasa tidak berharga, merasa bersalah gitu ya, mengecewakan orang tua, yang disayanginya sudah pasti. Dan ini akan berdampak buruk terhadap penilaian dirinya sendiri, diri siswa sendiri. Jadi efeknya bukan dendam lagi, kalau tadi menghukum dendam ke orang luar, kalau ini justru akan menghukum dirinya sendiri, itu karena merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini selayaknya guru bersikap. Tentunya guru tidak akan menyakiti siswa.
tapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Sebagai contoh, guru mengajak siswanya dengan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Namun perlu juga diingat, pada posisi ini bisa terjadi hubungan negatif dan juga positif antara guru dengan siswanya. Negatifnya, bila suatu saat guru tidak membantunya, maka siswa merasa dikecewakan, gitu ya, dan tidak mau lagi berusaha. Positifnya, hubungan baik antara guru dan murid akan terjalin sehingga guru akan mudah untuk mempengaruhi siswa agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Tapi hanya dengan guru yang itu, gitu. Ketika nanti ketemu sama guru yang lain, tidak lagi kemungkinan. Ini kalau posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Kemudian posisi kontrol yang kelima itu sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Jadi kalau kita ingin menerapkan disiplin positif atau memunculkan motivasi intrinsik dari siswa, dibutuhkan posisi guru sebagai seorang manajer. Besok bisa dipanggil Bu Manajer. Oke. Ini contohnya nih teman-teman, ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Di kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera tuh. Sebenarnya anak-anak kita biasanya nih, kalau guru penghukum itu biasanya bilangnya apa tuh ya pulang sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini masuk ke posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah biasanya mengatakan seperti ini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu? Bu Guru kan diomelin sama Bu Adi. Ya, nih, ya, nih, ini yang ketiga biasanya Bu. Maksudnya ketiga nih, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Besok lagi jangan ya kan, Bu Guru diomelin sama Bu Guru. Ini posisi kontrol. Buat dia nggak bisa ya Pak. Kenapa tuh? Buat dia nggak bisa. Oh tidak bisa. Ayolah yang tertib. Ya, bosan. Kita coba dari 1 sampai 5 dulu. Nah, ini menunduk, dia udah kan Pak, terus kabur lagi. Gimana Bu? Oke, ini kita sebagai pemantau dulu nih. Biasanya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Biasanya ditanya, nih kamu udah melanggar nih. Apa konsekuensinya? Peraturannya apa? Ya. Kemudian sebagai manajer. Nah ini pertanyaannya. Kalau untuk dia kayaknya Bu, itu perlu diselidiki. Kayaknya ada kebutuhan dasarnya dia yang tidak terpenuhi oleh kita. Dia maunya gurunya ganti-ganti Bu. Tuh kan sudah teridentifikasi. Maunya gurunya bentar-bentar izin ke toilet. Nah ini kalau pacaran beda kan? ya ada tuh ya pasti ya. Jadi ini PR kita nih, ini pasti ada kebutuhan apa nih yang dia tidak terpenuhi oleh kita, gitu ya. Kemudian sebagai manajer nih, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak memikir sendiri nih, digiring gitu opininya. Oh iya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak juga tidak merasa dipaksa, cuma hanya dituntun untuk
memperbaiki kesalahannya untuk mendapatkan karakter yang lebih baik lagi. Nah, di sini keyakinan kelas, saya yakin teman-teman semuanya sudah punya ya keyakinan kelas masing-masing yang berawal kita buat dengan kesepakatan dulu nih. Jadi di sini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas ya. Sebenarnya sedikit bedanya, kalau peraturan itu biasanya yang buat gurunya. Kalau peraturan kelas, jangan buang sampah sembarangan, jangan apalah contohnya, misalnya jangan berkata kasar gitu ya, atau dengerin bu guru. Itu sifatnya lebih ke peraturan. Tapi kalau kesepakatan biasanya dibuatnya bersama-sama, disepakati bersama-sama, sudah oke, semuanya sepakat, tinggal itu dijalankan setiap harinya, kemudian akan jadi keyakinan. Jadi mengapa keyakinan kelas seperti itu? Sama halnya dengan mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Itu sebenarnya peraturan, tapi tertulis atau tidaknya. Peraturan kan dibuat oleh pemerintah. Tentunya kita kalau di sini memunculkan motivasi intrinsik buat kita kalau sadar dengan sendiri, oh iya itu demi keselamatan sebenarnya. Kalau kita pakai helm kan, kalau misalnya amin, kalau misalnya ada kecelakaan bisa melindungi kepala kita. Itu motivasi intrinsik, namanya kita sadar dengan sendirinya. Sama halnya dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu pun kalau kita sebagai manusia dewasa bisa lah memunculkan motivasi intrinsik. Tapi kalau pada diri anak-anak memang butuh kita untuk menuntunnya gitu ya. Oke, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru bersama dengan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Di sini awalnya ini di kelas saya ya. Di kelas saya di awal pembelajaran kita biasanya mendiskusikan dulu tentang kesepakatan kelas. Kemudian kita merumuskannya menjadi kalimat-kalimat yang positif ya. Usahakan tidak boleh atau jangan. Jadi kalimatnya masih terkesan negatif gitu. Kita rumuskan menjadi kalimat yang positif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu bukan atas perintah dari luar gitu loh. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu sudah kita yakini sendiri. Berarti kalau kita membuang sampah ya di tempatnya gitu. Tidak karena takut karena hukuman atau takut karena ini. Oke. Kemudian terakhir dengan menempelkan keyakinan di kelas. Jadi ketika ada anak misalnya yang melanggar nih salah satu, misalnya kalau di kelas saya itu contohnya ada yang tidak berkata seperti tadi membuang sampah pada tempatnya. Misalnya ada anak satu, itu buang sampah sembarangan gitu kan, ada teman yang lihat. Ya kita tanyakan saja maksudnya keyakinan kelas apa ya sudah. Apa yang sudah kamu lakukan? Gitu. Iya bu, saya buang sampah di situ. Kamu sudah apa yang kamu lakukan? Iya bu, saya sudah melanggar. Jadi dengan begitu, dengan kita tuntun lambat laun keyakinan ini, insya Allah akan membentuk motivasi prinsip dari murid-murid kita. Ini keyakinan kelas, kita skip aja. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak ya dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif.
Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau mungkin nanti di sekolah dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas ini atau nanti ke keyakinan sekolah. Nah, di sini sedikit untuk segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi. Ada tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya kalau kita mulai ada anak misalnya yang butuh bantuan kita dalam penyelesaian masalah, yang kita lakukan awal adalah menstabilkan identitas. Di sini contohnya seperti begini, Bu. Misalnya ada anak yang sering kali tidak masuk sekolah, terus tidak kasih kabar. Ketika masuk, kita tanyakannya dengan stabilkan identitas dulu, karena mungkin dia itu masih merasa saya salah nih, sering nggak masuk terus nggak kasih kabar. Jadi di sini ada kita boleh gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa gitu. Jadi terus digali ke validasi tindakan yang salah. Kamu adakah cara yang lebih efektif? Misalnya kalau kamu nggak masuk sekolah, ya biasanya anak-anak jawabnya, iya Bu, harusnya saya izin atau apa. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Silahkan serahkan ke anak itu maunya seperti apa. Intinya yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama sesuai kesepakatan. Berarti dengan itu misalnya keyakinan kelas apa yang kalian telah sepakati, yang telah kita sepakati, kira-kira itu melanggar tidak, gitu ya. Terus kamu inginnya yang seperti apa? Di situ kita tindakan-tindakan atau langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini yang akan menuntun anak-anak kita untuk menyelesaikan masalah dan membangun karakternya yang lebih kuat, karakter positif tentunya. Di sini saya skip aja ya. Simpulannya, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Tadi posisi kontrol yang 5 tadi. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi kontrol manager yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Seperti itu. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar kita yang berprofil Pancasila. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada Bapak atau Ibu yang mungkin untuk sesi tanya jawab, atau mungkin kita sama-sama berkeluh kesah, kita temukan apa yang di dalam kelas kita, contoh penerapannya seperti apa, kita mungkin bisa diskusikan di sesi ini ya Bu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya tutup dulu aja ya mungkin ya, baru nanti kita ini. Baik, saya tutup. Mungkin pemaparan saya mudah-mudahan ada sedikit lah yang nyangkut itu ya di Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti langkah ini tidak terhenti di sini. Nanti sama-sama kita berbagi, tentunya demi kebaikan sekolah, demi kebaikan putra-putri kita semuanya, khususnya dan umumnya untuk kemajuan pendidikan nasional kita. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Putri, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata disiplin positif itu memang bagus diterapkan, tapi memang sulit ya. Jadi makanya teman-teman kita mungkin harus belajar. Ya tidak langsung bisa diterapkan, tidak, tapi kita belajar pelan-pelan, gagal terus kita kemudian berusaha lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya pemaparan dari Putri bisa dilaksanakan di kelas ya. Walaupun tadi saya bilang tidak langsung gitu, tapi kita butuh proses. Baik teman-teman, untuk sesi tanya jawab kita buka segmen 1 untuk 3 penanya, ataupun kalau tidak bertanya boleh sharing ya Putri ya, karena kita di sini berbagi dan berkolaborasi. Jadi kita saling berbagi, bukan berarti yang di depan sini lebih tahu ya Putri. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih tahu dari kami, ataupun sebaliknya kita saling berbagi saja. Oke, ada yang mau bertanya atau sharing tentang pengalaman disiplin positif di kelasnya, boleh Bapak Ibu. Ibu Mila gitu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Mungkin ini bukan bertanya kali ya, pengalaman saya yang dari kelas 1 untuk kesini kayaknya lebih gimana ya? Karena melihat kondisi anak-anak sekarang itu lebih banyak main. Karena saya kan sudah buat kesepakatan, dalam kelas itu sudah ada kesepakatan, tapi setiap dilaksanakan di ruang kelas anak-anak besok dulu. Anak-anak kan sudah sepakat kalau lagi belajar tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh, dan itu berulang-ulang kali. Diam. Setelah itu seperti semua lagi. Bagaimana mengatasi untuk bisa anak-anak itu bisa bahwasanya kesepakatan kita itu harus kita jalankan. Kan kita buat kesepakatan bersama-sama dengan berbagai resikonya. Tapi di dalam kondisi kenyataannya, kami sebagai guru, terutama saya sendiri, apa ya yang harus bisa saya yakinkan anak-anak bahwa kesepakatan yang kita bisa buat harus kita benar-benar kita jalani. Memang mungkin karena memang masih kelas 1 barangkali ya Bu, masih kurang, dalam artian mereka masih senangnya main, masih masa. Terus saya sebagai guru kelas, apa yang harus bisa saya lakukan agar anak-anak itu bisa merubah staf untuk bisa meyakinkan apa yang sudah disepakati bersama. Itu saja mungkin yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maklum jadi. Baik, langsung dijawab atau tunggu 3 dulu? Saya pun nanti lupa malah. Oh iya, baik Putri, silakan. Untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana siswa kelas 1 dapat melaksanakan kesepakatan yang sudah dijalankan? Oke, terima kasih Bu Ana. Begini Bu Mila, bukan ini ya, kita mungkin sama-sama aja sharing, atau karena saya sendiri memang belum pernah gitu masuk di kelas 1. Tapi kalau kita melihat karakteristik siswa kelas 1 itu tidak bisa disamakan dengan karakteristik anak-anak di kelas 4, 5, 6 gitu ya. Mereka masih lebih ke yang abstrak Bu, nggak abstrak maksudnya ke real gitu ya, ke konkret. Jadi dan mereka masih suka main-main gitu kan ya Bu Mila. Tadi sebenarnya ini apa? Lebih cenderung kalau menurut saya sih kita dalamin aja. Maksudnya anak-anak ini kebutuhannya apa? Kayaknya butuhnya main deh, bersenang-senang tuh anak-anak usia segitu tuh. Jadi kita harus berusaha bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau mereka senang, mungkin
belajarnya dengan main-main gitu. Karena memang anak kelas 1 itu pun masih peralihan ya dari TK ke SD gitu, masih masa-masa itu. Mungkin pembelajarannya dikemas aja sesuai dengan tingkat kebutuhan yang anak-anak perlu. Coba Bu, memang kita kan masih sama-sama juga ya Bu ya, mungkin ini masukan dicoba nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau kita memang melihat karakter anak-anak kelas 1 itu memang masih senangnya main-main, nggak mau diem. Terus dia kalau dikasih sesuatu yang menarik, masuknya ke dalam pembelajaran lebih menarik dan anak-anak itu suka, biasanya ya semoga aja bisa tertib gitu. Bisa dicoba dulu Bu, mungkin dengan hal yang sesederhana mungkin. Ya, semangat selalu bilang dengan kelas 1. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ada lagi nggak? Silakan Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi pengalaman yang menarik ya Bu. Ini pengalaman pribadi terhadap anak saya sendiri, terus pengalaman pribadi di kelas. Yang tadi Ibu paparkan itu kan ada unsur eksternal dan internal. Nah, untuk membangun rasa internal dari dalam diri sendiri, mungkin belum bisa, termasuk anak saya. Kayak misalkan, Bun, aku nggak les ya, atau aku nggak sekolah. Kenapa deh kamu nggak sekolah? Alasannya apa? Enggak, pokoknya aku nggak mau sekolah aja. Ya sekarang dua pilihan. Kalau kamu nggak sekolah, kamu begini-begini pasti akan ketinggalan pelajaran. Tapi kalau kamu sekolah, 1 hari di sekolah, kamu akan dapat pelajaran dari beberapa mapel. Nah, dicobalah. Ya udah, kalau kamu nggak mau sekolah silahkan. Ya aku nggak sekolah hari ini, saya coba Bu. Nah, apa namanya, dari 2 pilihan tadi kan otomatis unsur eksternal yang saya tanamkan kan ya untuk anak saya. Nah besoknya dia sekolah, pulang laporan, iya Bu, aku kemarin nggak dapat pelajaran ini. Ternyata dia kan baru merasakan, oh kalau aku nggak sekolah berarti aku seperti ini. Nah, untuk menimbulkan rasa internal dalam diri dia, untuk saat ini yang fokusnya mungkin masanya anak saya gitu ya, dengan teman-temannya. Jadi kalau temannya bilang A, bring A gitu kan. Nanti kalau temannya bilang B, bring B. Jadi kata Bunda, enggak Bun, kata teman aku begini, saya kasih lah. Oh ya udah silahkan deh. Kalau kamu udah ngerasain, kan dia baru tahu tuh Bu. Nah jadi saya rasa unsur ini menurut saya ya, karena saya belum restitusi itu belum saya terapkan benar-benar ke anak saya sendiri atau ke dalam kelas. Baru tahu rasanya kalau dia nggak sekolah itu seperti apa, dan ada rasa penyesalan di dalam diri dia gitu kan. Jadi untuk menimbulkan rasa internal dari dalam diri dia, pasti ada rasa bersalah dulu. Baru oh iya, aku harus sekolah Bun, aku rajin. Karena sudah dia merasakan. Jadi kalau yang saya rasakan harus merasakan dulu, baru dia tahu gitu Bu. Kalau dari dalam dirinya dia sendiri tanpa harus merasakan, kayaknya susah untuk anak saya. Nah begitu juga di kelas untuk mengerjakan PR, tidak ada rasa bersalah. Meskipun sudah diterapkan yang tadi pola Ibu, kita sebagai teman, terus kita sebagai guru, pemukul segala macam, enggak, Ibu mah nggak koreksi ini. Padahal kan tetap tugas itu ada penilaiannya ya. Kenapa kamu nggak ngerjain PR? Capek Bu? Saya lupa. Nah, terus kamu tahu nggak salahnya kayak? Saya tahu Bu, salah saya tidak mengerjakan PR. Ada rasa bersalah nggak? Enggak Bu, besok juga saya kerjain, saya kumpulin gitu kan. Jadi dari permasalahan ini, cara menerapkannya restitusi itu, karena ya sedikit
banyak restitusi sudah kita terapkan di kelas masing-masing ya Bu. Cuma kalau menurut saya memberi efek jerah itu lebih enak. Jadi anak tuh, oh iya saya itu salah gitu. Jadi kalau dikasih salah kamu di mana itu sudah pasti kita tanya apa refleksi diri mungkin ya. Nah jadi kita berbagi menurut Ibu yang sudah melakukan praktek pembelajaran ini cara yang paling tepat untuk menangani dua masalah itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Ipin, pengalaman yang seperti itu Ibu udah punya keyakinan kelas, berarti itu anak sudah melanggar keyakinan kelas. Ya memang kalau di dalam kesalahan yang seperti itu di antara Dio sama yang di kelas gitu ya. Kalau Ibu melaksanakan video nih harus merasain dulu nih, mengalami dulu gitu maksudnya ya. Tapi mengalaminya pasti ada motivasi ekstrinsik kan dari Ibu ke Dio gitu kan. Nah mungkin itulah cara Ibu menuntun. Mungkin itu cara Ibu menuntunnya dengan faktor yang seperti itu. Jadi kalau di situ tadi kan posisi dari mulai kontrol guru, penghukum sampai ke manajer itu sebagai sebetulnya yang dari mulai penghukum membuat rasa bersalah teman itu sebaiknya tidak dilakukan sebaiknya, karena mungkin nanti akan ada rasa dari anak itu dendam atau bagaimana, lebih ke yang masih ke identitas sukses itu yang tadi memantau sama sebagai manajer. Walaupun memang itu anak harus mengalami sendiri, harus merasakan, tapi prosesnya Ibu menempatkan atau memposisikan diri kita itu sebagai pemantau dan manajer gitu. Maksudnya intinya tidak ada ya udah kamu harus begini, tapi Ibu yang melihat Ibu lebih lakukan hanya itu proses menuntun ketika menuntun anak itu sendiri. Jadi memang motivasi ekstrinsik ada, tapi ekstrinsik itu tidak memaksakan, tapi memaksain kamu harus begini gitu. Jadi itu kalau menurut saya hanya prosesnya Bu Pipin ketika menuntun ini anak supaya dia mengalami sendiri itu, akhirnya terus menentukan sendiri kan, memutuskan sendiri besok aku masuk sekolah aja deh kalau kayak gini, itu sudah terbangun. Jadi dari proses Ibu menuntun itu adalah motivasi ekstrinsik, tapi yang dimaksud motivasi ekstrinsik di sini bukan berarti kita memaksakan gitu kan. Maksudnya kamu harus begini, kamu wajib begini, itu yang disebut dengan kayak tadi takut kena hukuman. Kalau saya lebih di sini mungkin sudah menuntun gitu, maksudnya nunjukin jalannya nih, kamu tuh nanti begini gitu, di sana ketemu dan kebetulan dia mengalami sendiri dan seperti itu akhirnya dia memutuskan sendiri, menghargai dirinya sendiri. Oh iya berarti aku punya maksud aja lah besoknya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Apakah ada lagi? Kalau sudah tidak ada, gimana? Tidak cukup. Kalau kurang aku tambah sih. Kalau kurang aja kalau mau. Udah. Kayak sama aku. Masih berapa? Begitu tuh. Ngomongnya panjangin dong. Selamat sore, semoga semuanya tetap semangat ya. Nah, untuk saya sendiri yang saya ingin pertanyakan adalah tadi masalah restitusi. Jadi di kelas itu saya sudah buat restitusi keyakinan kelas bahwa misalkan yang paling sederhana adalah keterlambatan. Ada beberapa anak saya yang memang sering terlambat dan saat saya bikin kesepakatan kelas, mereka sudah setuju, ya Pak, kami akan laksanakan, dan memang dilaksanakan. Yang jadi masalah adalah rasa mereka itu kayaknya kurang Pak. Maksudnya seperti ini contohnya, ada satu anak, dia itu sering banget telat,
Dan karena dia sudah biasa telat, dia bilang seperti, aku telat, aku telat, udah nggak apa-apa, aku lanjut besok. Kalau di kelas saya kebetulan hukumannya piket, membantu piket hari itu. Udah nggak apa-apa, aku bantu piket. Anaknya fine-fine aja. Anak-anak yang lain yang merasakan, Pak, kalau hukumannya begitu doang, dia nggak takut, Pak, tetap akan diulang lagi, kata mereka. Itu observasinya anak-anak ya, bukan observasi saya. Saya walaupun paham, saya tetap diam. Terus anak-anak lagi yang bilang, Pak, mendingan hukumannya diganti, jadi hukuman seperti militer, kalau saya bilangnya lari, push up, seperti itu. Kebetulan walaupun saya dulu kalau beranak-anak jadi guru kelas ingin menghukum anak seperti itu, tapi setelah saya jadi guru saya sadar kayaknya kalau melakukan hukum seperti itu tidak akan ada perubahan, bakal berulang lagi. Akhirnya saya mundurkan tingkat hukumannya menjadi apa? Menjadi kegiatan piket, membantu piket. Nah, anak-anak yang sering mengulang kejadian ini dan akhirnya menjadi kebiasaan, kan jadi tidak ada konsekuensinya lagi bagi mereka. Konsekuensi yang mereka dapat ya cuma begitu doang, nggak apa-apa. Aku telat nggak jadi masalah, nggak diomelin, nggak diapain, nanti aku ikut seperti itu. Jadi buat ngadepin model anak seperti ini tuh apa yang saya dulu harus lakukan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yesa untuk pertanyaan lain. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Ya, ya. Ini Pak Yesa, ini karena kita direkam ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya nih, karena konsekuensi di sini masih boleh. Jadi tetap ada restitusi, itu kan penanganannya. Setelah penangani untuk penyelesaian masalah, tetap konsekuensi itu ada gitu. Jadinya konsekuensi dan restitusi kan gitu. Kalau yang tadi itu identitas suksesnya, kalau identitas gagal yang tadi hukuman dan penghargaan. Jadi mereka itu takut mematuhi aturan atau keyakinan karena adanya hukuman atau penghargaan kan, gitu. Nah, beda dengan konsekuensi sama restitusi. Ini mungkin sudah kayak saya terapkan, ya mungkin seperti itu dengan konsekuensi tadi yang konsekuensinya juga ke arah disiplin kan, maksudnya membersihkan kelas atau apa, itu konsekuensi. Dan konsekuensi itu dalam pelaksanaannya, sepengetahuan saya yang saya dapatkan itu dikembalikan lagi ke anak. Jadi bukan kita yang minta, maksudnya oke, kamu sudah melanggar peraturan keyakinan kelas kita kan nih, karena konsekuensinya apa yang kamu mau. Jadi bukan dari kita. Jadi anak saya, aku mau bantuin aku Pak misalnya, ya nggak apa-apa. Jadi tetap anak melakukan itu, tapi memang ada konsekuensi, tapi konsekuensinya bukan dari kita sebagai guru. Kalau dari kita itu namanya hukuman. Tapi Bu, masalahnya konsekuensi yang mereka anggap setimpal dengan kesalahan mereka adalah yang menurut saya tidak baik. Apa yang dimaksud tidak baik? Mereka itu milihnya malah, Pak udah pusat aja, Pak udah lari keliling lapangan jam 10 lari keliling lapangan. Itu kan menurut saya udah tidak baik kan? Hukuman seperti itu tidak boleh. Itu Pak Yosa jadi penuntun mereka, menuntun lah gitu. Jadi ambil konsekuensi yang ini. Maksud walaupun begitu tetap butuh kita sebagai gurunya yang menuntunnya gitu. Ambil konsekuensi yang baik gitu. Contohnya seperti ini, nah kamu yang mana? Tetap kita tidak memaksakan gitu, tapi kita menuntun mereka. Ya mungkin kalau itu diulang-ulang terus akan jadi hal positif juga. Ya, cuma ya gitu Bu, jadi mereka itu nggak ada kayak nggak ada rasa ininya gimana sih Bu? Nggak tahu gitu. Ayo, Sudah cukup, baik. Siap Bu, cukup. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk hari ini. Kalian the best. Oke, teman-teman semuanya. Oke, kali ini Ibu memperkenalkan slogan di sekolah Pondok Jagung Timur itu punya yang namanya 9S. Apa namanya? 9S. Iya, 9S. Apa saja itu S-nya ya, sampai 9 banyak.
bukan es mampu, bukan es teh Solo, tapi ya, oke. Yang belakang dengar suara ibu tidak? Yang belakang terus apa saja? Nanti diingat. Satu, ini pembiasaan kan kita lakukan bersama-sama, baik di sekolah maupun di rumah ya, atau di lingkungan masyarakat. Oke, S yang pertama itu senyum. Semuanya bisa senyum? Coba iya, manis sekali senyumnya. Oke, S yang pertama senyum ya. Apa S yang pertama? Iya, senyum. Oke. Harus senyum selalu. Jadi setiap berangkat ke ketemu dengan siapapun kita harus tersenyum. Oke, kita lanjut ke S yang kedua. S yang kedua itu salam. Ada yang tahu biasa mengucapkan salam bagaimana? Iya, pinter. Kalau kita yang muslim biasa mengucapkan salam dengan assalamualaikum, gitu ya. Assalamualaikum Bu Guru, sambil salim tangan ya, berjabat tangan. Ada juga kalau teman-teman kita yang lain bisa mengucapkan salam juga. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman ya. Itu mengucapkan salam. Oke, S yang kedua adalah salam. Tadi S yang pertama apa ya? Senyum. Jadi senyum, salam. Oke, S yang ketiganya. Yang baik ya. Ya, S yang ketiganya yaitu sapa. Biasakan kita selalu menyapa. Iya. Bagaimana cara menyapa? Apa kabar Bu Guru hari ini? Ibu Guru mau kemana? Atau teman-teman hari ini apa kabar? Itu namanya menyapa ya. Tahu ya? Oke, S yang ketiga sapa. Coba teman-teman yang di belakang. Yang di belakang. Halo. Yang di belakang. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa S-nya? Salam. S yang ketiga sapa ya. Jadi senyum, salam, sapa. S yang ketiga. S yang keempatnya sopan. Ya, S yang keempatnya adalah sopan. Oke, sopan tahu ya. Jadi ini contohnya kalau kita sopan itu ketika ada orang tua yang sedang duduk, kita lewat, kita bilang apa? Permisi. Ya, pinter ya. Oke, S yang keempat tadi sopan. S yang kelimanya santun. Ya, santun itu dengan gerakan misalnya permisi Ibu, gitu ya, permisi. Nah, boleh gitu tuh namanya nggak sopan ya. Ya, nggak santun. Ya, kita lanjut ke S yang ke-6. Setelah ada senyum, salam, sapa, sopan, santun, S yang ke-6-nya itu semangat. Kalian semangat nggak hari ini di sekolah? Semangat ya, semangat belajar, semangat berangkat ke sekolah paginya, sarapannya ya. Oke, kita lanjut ke S yang ke-7. Santai. Santai bukan berarti sarapan di rumahnya lama. Santai mah bukan begitu ya. Santainya itu kita belajar tetap bergembira. Iya, jangan ada yang sedih ke sekolah nangis. Itu namanya tidak santai ya. Oke, kita lanjut ke S yang ke tadi. Tadi sudah ke-7, berarti sekarang S yang ke-8. S ke-8-nya itu
Jangan langsung marah-marah ya. Iya, harus bersabar. Oke, sekarang S yang ke-9-nya, S yang terakhir itu syukur. Bersyukur ya nak, kita dikasih kesehatan, kita masih bisa ke sekolah ya, bertemu sama teman-teman, teman baru ya, kita harus bersyukur. Oke, tadi 9S itu tadi ya. Yuk kita ucapkan bareng-bareng. S yang pertama tadi apa ya? Senyum. S yang kedua? Salam. S yang ketiga? Sapa. Oh ya. S yang keempat? Sopan. Pintar. S yang kelima? Santun. S yang keenam?